Kita akan masuk ke pembahasan soal sifat periodik unsur. Nah, ini adalah materi kelas 10. Yang pertama, pilihan ganda. Sifat periodik unsur yang meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode adalah, nah ini yang meningkat ya, dari kiri ke kanan dalam satu periode. Nah itu ya, kalau jari-jari atom dalam satu periode dia akan semakin kecil gitu ya. Kemudian energi ionisasi, nah dari kiri ke kanan itu nomor atomnya akan besar, akan membuat energi ionisasinya itu semakin besar. Berarti jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 2, unsur dengan afinitas elektron tertinggi adalah yang A ada fluor, B oksigen, C klor, kemudian D nitrogen. Nah, kalau kita perhatikan berarti ini unsur yang memiliki afinitas elektron tertinggi. Kita lihat dulu trennya ya gitu. Kalau afinitas itu dalam satu periode semakin ke kanan berarti afinitasnya akan semakin besar. Kemudian untuk dalam satu golongan itu semakin ke bawah maka afinitasnya akan semakin kecil gitu ya. Kayak misalnya fluor dengan klor ini dia sama-sama golongan 7A. Nah, fluor ini letaknya lebih di atas dibandingkan dengan klor. Berarti kan klor itu posisinya lebih di bawah ya. Berarti afinitasnya itu dia akan lebih kecil dibandingkan dengan fluor. Itu ya. Berarti klor otomatis salah. Kemudian unsur dalam satu periode itu ada fluor, oksigen, sama nitrogen. Nah, kalau dalam satu periode itu semakin ke kanan, itu nilai afinitasnya akan semakin tinggi. Nah, antara fluor, oksigen, sama nitrogen, itu kan fluor golongan 7A ya, berarti posisinya paling di sebelah kanan. Nah, berarti fluor itu akan memiliki nilai afinitas yang tinggi. Nah, berarti jawabannya yang kemudian lanjut, unsur yang mempunyai jumlah proton 16 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang mempunyai jumlah proton. Nah, unsur yang cenderung memiliki sifat yang mirip itu adalah unsur yang terletak dalam satu golongan gitu ya. Berarti langkah pertama kita harus tahu dulu nih unsur yang jumlah protonnya 16 itu dia ada di golongan berapa gitu ya. Jadi kita misalkan X-nya ini adalah X unsurnya gitu ya, nomor atomnya 16. Nah, kita harus tahu dulu golongan dari si X yang nomor atomnya 16 ini ya. Ya udah, berarti kita buat konfigurasinya gitu ya. Kita pakai penyingkatan aja biar cepat. Berarti ini adalah neon. Neon itu nomor atomnya 10. Pasti konfigurasi terakhirnya 2P6. Kemudian kita lanjutkan. Setelah 2P6 itu ada subkulit apa? Ada subkulit 3S2. Kemudian 3P4. Nah, ini adalah konfigurasinya. Nah, kita tentukan golongannya. Cara menentukan golongan kita lihat subkulit terakhirnya P, berarti golongannya A. A-nya A berapa? Karena ini yang terakhirnya P, berarti kita jumlahkan nih elektron di subkulit S dan subkulit P yang sama-sama nomor kulitnya 3. Berarti 2 tambah 4 nih elektronnya kita jumlahkan itu adalah 6. Berarti ini adalah golongan 6 gitu ya. Nah, ditanyakan
unsur yang memiliki sifat yang mirip dengan unsur X yang memiliki proton 16 proton itu sama dengan nomor atom ya. Berarti kita cari yang golongannya sama dengan ini nih, golongan 6A. Coba yang opsi A. Opsi A itu ada unsur dengan golongan 8. Ya, nih berarti misalnya kita misalkan unsurnya itu adalah unsur Z. Nomor atomnya 8. Berarti konfigurasinya itu adalah helium, nomor atomnya 2. Kemudian kita lanjutkan 2s2, kemudian 2p4 gitu ya. Nah berarti ini kita tentukan golongannya. Golongannya berarti kita lihat subkulit terakhirnya P, berarti golongan A. Golongan A nya A berapa? Nah ini kita jumlahkan 4 tambah 2 berarti golongan 6A. Ya udah, berarti jawabannya itu adalah yang A. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini ada garam dapur atau natrium klorida adalah senyawa ionik yang digunakan untuk memberi rasa asin pada makanan. Selain sebagai penyedap rasa, garam dapur memiliki sifat lain seperti membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf, dan otot. Garam dapur sering diperkaya dengan yodium untuk mencegah penyakit gondok. Natrium memiliki nomor atom 11 dan klorin memiliki nomor atom 17. Dari kedua unsur tersebut, unsur yang memiliki jari-jari lebih besar adalah, nah kita diminta nih menentukan atau membandingkan jari-jari dari natrium dan klorin yang memiliki jari-jari lebih besar itu yang mana gitu ya. Nah langkahnya itu adalah kita buat konfigurasinya, kemudian tentukan golongan dan periodenya. Kita analisis dulu apakah natrium dan klorin ini adalah unsur dalam satu golongan atau mereka ini unsur dalam satu periode yang sama gitu ya. Ada ini ada natrium, nomor atomnya 11. Ya udah, kita buat konfigurasinya. Misalnya kita ini pakai neon Na ya. Berarti ini 3s1 gitu ya konfigurasinya. Kita bisa menentukan golongan dan periodenya. Golongan sama periode. Nah, kita lihat subkulit terakhirnya itu adalah S, berarti ini adalah golongan A. A-nya A berapa? Ya udah, di sini elektronnya ada berapa nih? 1 kan? Ya udah, berarti ini golongan 1A. Kemudian periodenya kita lihat nih, nomor kulitnya 3, berarti periode 3. Gitu ya. Kemudian yang klorin Cl, nomor atomnya 17. Berarti kita buat konfigurasinya ini sama ya, masih pakai neon penyingkatannya. Neon, kemudian 3s2, kemudian 3p5. Kita tentukan periode dan golongan. Kita lihat nih, periode nomor kulit terbesar yang muncul nomor 3, ya udah berarti periode 3. Nah, golongannya berarti kita jumlahkan nih. Karena subkulit terakhirnya P, berarti golongannya A. A-nya A berapa? Nah, kita lihat nih, subkulit terakhirnya P. Berarti kita jumlahkan elektron pada subkulit S dan subkulit P yang memiliki nomor kulit yang sama. Nah, kita lihat nih, subkulit S-nya kan nomor kulitnya 3, P-nya juga 3 kan.
Nah, ini elektron ya, kita jumlahkan 2 tambah 5. Nah, ini berapa nih? 2 tambah 5 itu adalah 7. Jadi kalau setelah kita analisis ini, ternyata antara natrium dan klorin itu adalah unsur dalam satu periode. Nah, maka kalau unsur dalam satu periode, semakin besar nomor atom atau semakin ke kanan letaknya gitu ya, maka dia akan memiliki jari-jari lebih kecil gitu ya. Berarti di sini si klorin kan dia letaknya lebih di kanan kan, karena dia golongan 7A gitu. Sedangkan natrium golongan 1A, posisinya lebih di kiri. Maka klorin ini dia memiliki jari-jari yang lebih kecil dibandingkan natrium gitu ya. Jadi yang memiliki jari-jari lebih besar, kesimpulannya itu adalah natrium gitu ya. Natrium memiliki jari-jari lebih besar karena natrium dan klorin unsur dalam satu periode gitu ya. Satu periode nih dia dalam periode yang sama, yaitu sama-sama periode 3 gitu ya. Nah, maka unsur yang letaknya di kiri dan nomor atomnya lebih kecil memiliki jari-jari yang besar.